Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat belajar kembali pada perkuliahan perkembangan peserta didik. Saat ini kita akan belajar terkait dengan tahap-tahap perkembangan. Jadi tahap-tahap perkembangan manusia itu banyak sekali teori yang menyampaikan, ya, beberapa ahli yang menyampaikan terkait dengan tahap-tahap perkembangan manusia. Nah, kita lihat dulu menurut rasio, ya, tahap perkembangan manusia itu ada 4, ya, diperoleh dari riset citasinya Klein tahun 2007, bahwa yang pertama itu adalah masa bayi. Kita tahu ya, bayi itu adalah ketika dia sejak lahir, ya, dari 0 sampai 2 tahun kalau menurut Rousseau. Nah, pada tahap bayi ini tentunya bayi itu akan mengalami perkembangan terkait dengan panca inderanya, ya. Jadi dari awal itu indera pendengarannya sudah mulai bekerja, kemudian disusul penglihatan dan seterusnya. Nah, bayi itu tidak mengetahui, ya, pemikiran apapun. Dia hanya bisa merasakan, katakanlah, dari indera perabanya panas, dingin, kemudian enak, tidak, atau sakit, kayak gitu. Dan secara gramatika sendiri juga ketika berkomunikasi dengan manusia, dia belum bisa menggunakan bahasanya, mungkin hanya katakanlah kayak berucap atau melalui menangis, kayak itu mereka itu berkomunikasi. Nah, dalam berjalannya waktu pada masa bayi ini mereka akan memperbaiki atau alat inderanya itu akan berkembang secara sendiri. Kemudian yang kedua adalah masa kanak-kanak awal, yaitu antara usia 2 sampai 12 tahun. Itu masa kanak-kanak, ya. Jadi anak itu mulai memiliki independensi baru. Mereka mungkin sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, berlari. Ya, kemudian anak pada usia ini sangat dekat dengan hal-hal yang konkret. Jadi mereka belum bisa untuk menangkap hal-hal yang abstrak, ya. Misalkan anak pada usia ini kok kita mengatakan katakanlah surga neraka kayak gitu. Misalnya kita menceritakan, nah anak itu mungkin masih sulit kalau itu kita sampaikan secara abstrak. Mungkin kita bisa menyampaikan dengan hal yang konkret, katakanlah, oh kalau surga itu di sana ada hal-hal yang enak-enak kayak mungkin makan es krim atau apa kayak gitulah, yaitu karena mereka masih cenderung ke konkret, ya. Kemudian pada masa kanak-kanak lahir itu antara 12 sampai 15 tahun, mereka sebenarnya itu transisi, ya, ke dewasa. Kita kenal dengan istilah remaja, di mana anak itu ingin melihat istilahnya, dia memperhatikan apa yang ada pada diri mereka, ya. Kemudian dia sudah bisa menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, bagaimana menjaga hubungan dengan orang lain. Nah, ini yang dinamakan pada tahap prasosial, ya. Jadi kalau kita lihat usia ini usia SMP, ya, mereka cenderung agak berkelompok, ya, berkelompok. Kalau nggak sama ini nggak mau, sebenarnya itu adalah tahap untuk mereka prasosial, mulai mereka itu untuk berhubungan dengan orang lain, ya, membentuk komunitas kayak gitu. Nah, sedangkan masa dewasa itu di atas 15 tahun sampai akhir hidupnya. Nah, ini pada masa ini dia mulai ada rasa ya malu, ya, malu terhadap lawan jenis, kemudian ada kesadaran perasaan seksual juga mulai meningkat. Kemudian mereka itu lebih membutuhkan sama orang lain, kognitifnya berkembang, dan dia bisa untuk memahami hal-hal yang abstrak. Selanjutnya kalau menurut Freud tahun 1905, tahapannya itu ada 5, ya. Yang pertama adalah tahap oral, 0 sampai 24 bulan. Ya, 24 bulan sebenarnya 2 tahun, ya. Pada tahap ini itu kepuasan anak terletak pada otorotik, ya, yakni kesempatan anak untuk dia itu menyusui ibunya. Jadi makanya ketika usia ini kalau sesuai dengan Al-Quran juga disampaikan, ya, bahwa kalau kita ingin menyapai itu ya ketika sudah 2 tahun kayak gitu, karena semaksimal mungkin seorang ibu itu harus memberikan ASI ke anaknya gitu. Nah, kemudian Freud memandang bahwa konsep narsisme atau mencintai diri sendiri itu sudah ada sejak bayi, ya. Jadi sebenarnya bayi itu sudah merasakan yang namanya kenyamanan itu sejak
uh, kecil sejak bayi. Nah, seperti ketika dia menyusu dengan ibunya itu kan merupakan hal yang sangat nyaman bagi seorang bayi kayak gitu. Kemudian anak-anak akan mempertahankan kedekatannya dengan ibunya kayak gitu dengan menangis, kemudian dengan ya mencari apa ya istilahnya minta digendong dan lain sebagainya ya kayak gitu. Terus yang kedua adalah tahap anal, itu adalah usia 2 sampai 3 tahun. Nah, di sini mengapa kok dikatakan tahap anal? Menurut Freud itu selama usia ini wilayah anal ya, mohon maaf anus itu menjadi fokus ketertarikan anak. Oleh sebab itu pelatihan menggunakan toilet sangat tepat dilakukan pada usia ini. Jadi mungkin pada tahap ini itu kita bisa mengajarkan kalau anak itu dia ke belakang, misalnya kencing atau buang air besar itu sudah mulai dilatih. Karena dia mempunyai perhatian ke arah situ kayak gitu. Kemudian yang keempat itu tahap odipal atau falik ya, usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini itu anak laki-laki mulai tertarik ya pada alat kelaminnya kayak gitu. Jadi tahap perkembangan paling membingungkan itu pada tahap ini kalau menurut Freud ya. Dia meyakini bahwa ketertarikan seksual seorang laki-laki ya pertama itu pada ibunya, sedangkan anak perempuan itu pada ayahnya. Ya jadi pada usia ini apa ya istilahnya sebenarnya sudah ada ketertarikan lawan jenis tapi dia terhadap orang yang terdekat. Oleh karena itu kalau kita tahu ilmu ini, pengetahuan ini ya, ketika nanti kita jadi orang tua itu sebisa mungkin itu tadi katakanlah cinta pertamanya anak perempuan itu bapaknya, cinta pertamanya anak laki-laki itu ibunya ya. Harusnya kita bisa membentuk seperti ini. Nanti akan secara psikologis itu dia akan mempunyai efek yang bagus ya. Nah, kita lanjut ke tahap latensi. Kalau menurut Freud pada latensi ini anak sudah dapat mengendalikan ya permusuhan dengan orang tuanya. Kemudian dia juga bisa apa ya anak laki-laki dan anak perempuan itu kadang bersifat lembut ya. Maksudnya gini, dia sudah bisa untuk mengadaptasi ya, mengendalikan apa ya permusuhan yang dia bentuk. Kadang kan kalau usia 3 sampai 6 tahun mungkin sebelumnya itu dia masih egonya masih sangat tinggi ya. Tapi ketika usia 6 sampai 11 itu dia sudah dapat mengendalikan, istilahnya dia bisa beradaptasi baik dengan orang tua atau mungkin dengan orang lain yang lawan jenis katakanlah kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah pubertas. Ya di pubertas itu di atas 11 tahun masa anak-anak yang berupaya untuk membebaskan diri dari orang tua. Maka tidak jarang ya ketika pubertas ini dia itu mau diperhatikan orang tua tapi nggak mau, cenderung ada pemberontak kayak gitu istilahnya. Nah dia menyukai perempuan selain ibunya atau menyukai laki-laki selain bapaknya katakanlah kayak gitu ya, karena dia sudah mengenal orang lain secara perasaan. Nah ini menurut Freud ya. Jadi pengetahuan ini kita bisa terapkan ya ketika nanti kita sedang mengajar di sekolah dasar, SMP atau bahkan untuk anak kita nantinya. Jadi kalau kita lihat mengapa anak-anak SD itu kadang ada yang dia benci sama laki-laki malah sama orang perempuan itu benci sehingga teman-teman perempuannya itu sering dibully atau diapa. Nah itu sebenarnya dia mungkin masa peralihan antara odipal ke latensi ini. Nah ketika saat itu berarti orang tua adalah mempunyai peranan yang sangat penting ya. Jadi mungkin kita bisa pendekatan ketika anak laki-laki yang bermasalah kita bisa pendekatan sama ibunya, anak perempuan yang masalah kita bisa pendekatan sama bapaknya. Nah arahnya itu ke sana untuk pendidikan. Selanjutnya menurut Hurlock itu membagi perkembangan menjadi 10 ya. Ini sangat panjang sekali, sangat banyak ya. Yang pertama adalah pranatal, jadi mulai sejak lahir, sejak ini sebelum lahir malah ya, pembuahan terbentuknya antara bertemunya sel telur dan sperma itu dan melalui pembuahan konsepsi sampai anak itu lahir di dunia.
Nah, kenapa? Karena di dalam kandungan itu juga dia mengalami perkembangan fisik dan sebagainya, ya, jenis kelamin, kemudian organ-organ dan sebagainya. Kemudian baru bayi lahir itu menjadi tahap tersendiri sampai 2 minggu setelah kelahiran, ya, ditandai dengan lepasnya tali pusat. Jadi dia sudah tidak tergantung secara langsung dengan orang tua, ya, mengenai makanan dan seterusnya. Kemudian lanjut ke masa bayi. Masa bayi itu mulai 2 minggu sampai 2 tahun. Nah, itu tadi dia akan belajar merangkak, duduk, kemudian tengkurap, berdiri, berlari, bahkan berkomunikasi. Itu di masa bayi. Kalau anak-anak awal 2 sampai 6 tahun itu sebagai awal kehidupan anak, ya. Jadi ini dikatakan anak kalau menurut Hurlock. Kemudian anak-anak terakhir itu sampai 13 tahun. Jadi ini sebagai anak usia sekolah dasar. Kemudian masa puber itu 14 tahun sampai 15 tahun. Cukup pendek, ya. Nah, ini anak-anak yang mulai masuk remaja, anak-anak usia SMP, dan ini memang kita tahu, ya, usia SMP kan usia sangat rentan. Masa remaja 15 tahun sampai 18 tahun. Nah, ini menuju peralihan ke dewasa. Dia di usia SMA biasanya. Kemudian dewasa dini itu 18 sampai 40 tahun. Nah, menurut Hurlock malah dewasa dini. Tapi ketika sudah madya itu usia 40 sampai 60 tahun, dan usia lanjut itu adalah di atas 60 tahun sampai akhir hayat. Nah, begitu banyak pendapat terkait perkembangan manusia, termasuk juga yang kita ketahui dalam Al-Quran, ya, itu perkembangan manusia sangat banyak disampaikan juga pada surat Al-Furqan ayat 2 surat 25 itu yang menyatakan bahwa Allah itu menciptakan anak, ya, istilahnya, Allah menciptakan manusia, ya, dan segala sesuatu yang ada di dalam langit dan dalam bumi, kayak gitu. Artinya yang menciptakan kalau menurut agama kita, ya, Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Nah, kemudian terkait sama perkembangannya itu juga banyak. Ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa kebesaran Allah itu menciptakan manusia yang dari beberapa tahap. Diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, tulang, sampai akhirnya terbentuklah manusia yang utuh. Kemudian juga disampaikan dalam Al-Quran itu kasih sayang Allah lah yang menyebabkan adanya peristiwa ini, ya. Ini dijelaskan bahwa dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah, yang artinya bahwa apakah manusia mengira akan dibiarkan tak terurus, bukanlah ia hanya setitik mani yang dipancarkan, ya. Allah sudah memberikan ilmu ke kita bahwa manusia itu diciptakan dari mani, sperma, dari saripati tanah, kayak gitu. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Alaq juga ada bahwa manusia itu diciptakan Allah dari segumpal darah, ya. Maka kita disuruh membaca, dalam arti ekspresi di sini kita itu harus selalu belajar, ya. Iqra di situ artinya. Nah, masih banyak lagi tentunya yang ada di dalam Al-Quran, nanti bisa dibaca pada buku yang sudah saya share. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Nah, pada faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia itu yang pertama ada intelijensi, bahwa kecerdasan seseorang itu akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia, ya. Jadi semakin banyak dia dapat ilmu pengetahuan itu akan mempengaruhi tadi. Misalnya bedakan antara anak yang dia dilatih, mungkin sering dilatih bicara sama tidak, kayak gitu, ya. Akhirnya kecerdasannya akan berkembang, dia bisa baik berkomunikasi, yang satunya juga tidak. Nah, ini akan mempengaruhi. Yang kedua adalah seks, ya. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah perkembangan seks itu mungkin tidak tampak jelas, tapi yang nyata kelihatan itu adalah
secara jasmani ya. Jadi mungkin tahu kan perkembangan manusia dari perempuan sama laki-laki itu ketika dia sudah dewasa atau mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mungkin terlihat beberapa bagian tubuh yang kalau anak laki-laki sudah muncul kumis misalnya, atau perempuan sudah besar bagian payudaranya ya. Nah, itu akan mempengaruhi juga perkembangan anak tersebut kayak gitu. Kemudian kalenjar, maksudnya di sini adalah indoktrinologi ya, kalenjar buntu yang menunjukkan bahwa sangat berperan penting ya dalam perkembangan. Maka ketika ada anak yang mengalami gangguan terkait perkembangan kalenjar, ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, pertumbuhan jasmani dan rohani itu jelas berpengaruh juga ya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Nah, salah satunya dari kalenjar. Kemudian kalau menurut menurut Horlock, ini kita pakai Horlock yang menyatakan bahwa ras atau kebangsaan ya, ini bukan kebanggaan, mohon maaf nanti diralat. Kebangsaan atau ras itu juga akan mempengaruhi perkembangan manusia ya. Jadi menurut penelitian itu ada yang menurut Hurlock ini mengatakan bahwa anak-anak Negro atau Indian itu pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Nah, menurut mereka itu ras ini berpengaruh. Nah, mungkin ini sudah diteliti kalau misalnya ras antara Mongoloid sama mungkin Negro atau ras mana itu juga akan mempengaruhi perkembangan seseorang ya. Ini menurut penelitian yang mereka peroleh. Terus posisi dalam keluarga, kedudukan ya, anak kedua, ketiga, pertama, kemudian anak yang mungkin dia bapaknya sudah meninggal, atau anak yang mungkin orang tua keduanya sudah meninggal, atau anak yang mungkin utuh dan dia anak terakhir, itu akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Kemudian makanan, jelas ya, makanan karena dari makanan itu ada asupan, ada gizi, ada vitamin yang akan dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian luka dan penyakit ini jelas mempengaruhi perkembangan ya, karena ketika ada penyakit, ada seseorang ya seharusnya dia tahapannya sudah berkembang pada masa dewasa, tapi karena ada luka atau ada sakit, dia menderita penyakit apa, itu akan mempengaruhi perkembangannya. Kemudian hawa dan sinar pada tahun pertama itu faktor yang penting ya. Jadi ketika anak bayi itu sering kan kasih sinar matahari kayak gitu ya. Nah, karena jelas ya itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Makanya kalau dikatakan bahwa sumber matahari itu akan menjadi vitamin D karena dia akan berguna untuk tulang, dan tulang itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Dari pertumbuhan akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang terakhir adalah budaya atau kultur. Nah, jelas di sini bahwa budaya itu akan mempengaruhi istilahnya sifat-sifat yang bernuansa universal ya. Jadi ada dasar-dasar tingkah laku ya yang merupakan faktor budaya. Salah satunya mungkin ya kalau kita lihat aja di dalam Islam itu misalnya dia dewasa itu sudah, kalau anak laki-laki dia sudah hitan. Nah, kayak itu tuh kan sebenarnya faktor budaya. Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh, tentunya banyak contoh yang lain ya terkait hal-hal yang menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Oke, dari sini kita bisa menjadikan ini sebagai pengetahuan dan bekal kita ketika nanti kita mengajar sebagai calon guru tentunya. Demikian materi yang saya sampaikan. Untuk selebihnya silakan kalian bisa membaca dan mencari materi lebih banyak lagi. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.